Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Wah, alhamdulillah semua anak-anak keadaannya baik ya. Nah, sekarang ibu akan cek kehadiran anak-anak. Mohon untuk mengangkat tangan atau berkata hadir ya. Nah, alhamdulillah anak-anak semuanya hadir ya. Terima kasih ya anak-anak sudah hadir tepat waktu. Nah, sekarang sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, ibu meminta satu perwakilan anak untuk memimpin kita berdoa. Siapa yang berkenan? Silahkan untuk dipimpin doa ya. Terima kasih sudah dipimpin untuk berdoa. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional. Kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. Semuanya hafal semua kan? Oke, jadi kalau semuanya sudah hafal, kita akan mulai menyanyikan lagunya ya. Oke, hitungan ketiga kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Wah, bagus sekali semuanya sudah hafal ya. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak, lagu nasional tadi dinyanyikan dengan tujuan agar kita dapat lebih bersemangat, berjiwa nasionalis, dan mengenal lagu nasional negara kita. Nah, lagu Satu Nusa Satu Bangsa yang tadi kita nyanyikan menjelaskan tentang ikrar Sumpah Pemuda, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Nah, serta tekad dalam membela nusa, bangsa, dan juga bahasa negara kita. Lagu ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan utuh dan dipegang teguh oleh seluruh warga negara Indonesia. Nah, banyaknya pulau di Indonesia membuat Indonesia memiliki beragam sekali perbedaan. Perbedaan tersebut menjadikan kita saling bersatu dan juga saling menghargai sesama dengan yang berbeda suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini paham anak-anak? Oke, terima kasih sudah paham. Oke, untuk selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada anak-anak sekalian. Jadi, Indonesia kan memiliki banyak sekali pulau-pulau yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, pertanyaannya, kita sekarang sedang menempati pulau yang mana ya kira-kira? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu? Coba ajukan tangan ya. Kira-kira jawabannya betul atau salah ya? Coba Ibu ingin tanya kepada teman-teman yang lain ya. Nah, anak-anak, betul atau tidak tadi jawabannya? Wah, betul sekali jawabannya. Pulau yang sedang kita tempati adalah Pulau Jawa. Tepatnya kita berada di Provinsi Jawa Timur. Nah, anak-anak, perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat besar. Pulau terbesar yang ada di seluruh Indonesia ini adalah Pulau Jawa. Nah, menurut kalian, kira-kira pulau di Indonesia ini letaknya saling berjauhan atau saling berdekatan? Ada yang bisa menjawab lagi?
Ya, betul sekali. Letak pulau di Indonesia memang berjauhan. Nah, biasanya kita bisa mencapai pulau lainnya dengan menggunakan alat transportasi seperti jalur udara. Kita bisa menggunakan pesawat, kemudian jalur perairan kita bisa menggunakan kapal feri, dan juga jalur darat yang biasanya memakan waktu lebih lama sekitar 1 jam perjalanan, bahkan bisa berjam-jam atau berhari-hari. Nah, sampai sini adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Bagus sekali pertanyaannya. Sekarang Ibu ingin bertanya kepada teman-teman yang lainnya. Barangkali ada yang bisa menjawab. Silahkan yang ingin membantu menjawab, tolong acungkan tangan ya. Wah, bagus sekali jawabannya. Sekarang, agar lebih paham, Ibu meminta anak-anak untuk membuka buku siswa, buku tema 7, kelas 4, pada halaman 22 ya. Cermatilah bacaan tersebut ya, agar kalian dapat memahami faktor keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Ibu beri waktu 5 menit untuk memahami dan mencermati ya. Nah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang Ibu minta anak-anak untuk menyebutkan kira-kira faktor apa saja yang membuat keberagaman masyarakat di Indonesia sesuai bacaan yang tadi kalian baca. Ayo silakan yang ingin menjawab. Nah, bagus sekali nak. Ada lagi yang mungkin yang lainnya yang ingin menjawab? Bagus sekali nak jawabannya. Beri tepuk tangan bagi kita semua yang sudah menjawab. Oke. Wah, berarti semuanya sudah membaca dengan cermat ya. Keren. Nah, sekarang seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa banyaknya pulau di Indonesia itu dapat melatar belakangi banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, contoh keberagaman itu seperti adanya perbedaan suku bangsa, etnik, budaya, ras, agama, dan lain sebagainya. Nah, setiap suku itu memiliki kemungkinan untuk perbedaan kebiasaan serta cara hidup yang berbeda. Nah, agar kalian lebih memahami tentang suku bangsa di Indonesia, simak penjelasan video berikut ini ya. Hai, kita akan mempelajari ilmu pengetahuan sosial tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya, Iftitahul Ilmiyatin Nafi'ah, mahasiswa UM tahun 2016 offering F6. Tahukah kamu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Suku bangsa itu apa sih, Kak? Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Lalu, di negara kita ini ada berapa suku bangsa? Di Indonesia, banyak sekali suku bangsa. Ayo simak penjelasan kakak berikut ini. Persebaran suku bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjumlah lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain beragam, jumlah maupun besaran populasinya, setiap jenis suku bangsa juga bervariasi. Kelompok suku bangsa di Indonesia tersebar di Provinsi Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sedang kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia ada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera banyak didiami oleh suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, dan suku Rejang. Selanjutnya adalah Pulau Jawa.
Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. Lebih dari 60% populasi penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Suku-suku yang mendiami Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Madura. Selanjutnya ada Pulau Bali. Suku yang mendiami Pulau Bali ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, dan suku Bima. Lalu di Nusa Tenggara Barat ada suku Bayan, suku Dompu, suku Bima, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Lalu di Nusa Tenggara Timur ada suku Ende, suku Tatun, suku Rote, dan suku Manggarai. Provinsi Papua. Papua adalah pulau yang terletak di bagian paling timur Indonesia. Dulunya Papua disebut sebagai Irian Barat atau Irian Jaya. Di sana terdapat banyak sekali suku yang beragam. Contohnya ada suku Huli, suku Asmat, suku Amume, dan suku Muyu. Provinsi Maluku. Maluku menurut catatan sejarah merupakan tanah surga dengan hasil alam berupa cengkeh, emas, dan mutiara. Adapun suku-suku yang mendiami Provinsi Maluku ini ada suku Wayoli, suku Manipa, suku Manggole, dan suku Eda. Provinsi Sulawesi. Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Adapun suku-suku yang mendiami Pulau Sulawesi ini ada suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Dan yang terakhir ada Pulau Kalimantan. Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyak sungai yang mengalir di pulau ini. Adapun suku yang mendiami Pulau Kalimantan ini ada suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasar. Suku-suku di Indonesia kan sangat banyak dan beragam. Lalu, apa mereka pernah bertengkar satu sama lain karena perbedaan tersebut? Walaupun memiliki banyak perbedaan, suku-suku di Indonesia tetap hidup bersama dan berdampingan karena mereka yakin bahwa sikap menghargai perbedaan merupakan warisan nenek moyang yang harus terus dilestarikan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana caranya menjaga kerukunan antar suku, Kak? Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu menjaga kerukunan antar suku dengan cara tidak boleh membeda-bedakan antar suku, tidak saling menghina, saling menghormati, tidak sombong terhadap budaya lain, dan tidak saling menjelekkan budaya lain. Yeay, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kakak berikan bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. See you, dadah. Nah, sudah dipahami ya videonya tadi? Sekarang Ibu memiliki tugas proyek untuk kalian semua. Nah, tugas proyek ini dikerjakan dengan cara berkelompok. Untuk kelompoknya sudah Ibu bagi sesuai nomor urutan absen ya. Setiap kelompok berisikan 5 anggota. Jadi tugas proyeknya itu berupa memasangkan nama-nama suku di Indonesia sesuai dengan provinsinya masing-masing serta gambarnya. Oke, tugasnya ada di LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Sekarang pahami petunjuknya. Kerjakan dengan teliti ya anak-anak. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Baik, jika tidak ada, sekarang Ibu berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan. Ibu akan menilai kegiatan berdiskusi kalian. Bagaimana? Sanggup anak-anak? Bagaimana anak-anak? Apakah ada kesulitan dalam pengerjaannya? Baiklah, jika tidak ada kesulitan, silakan dilanjutkan diskusinya ya. Baik anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang Ibu meminta perwakilan kelompok untuk maju serta menjelaskan hasil diskusi di depan kelas ya. Waktu dan tempat Ibu persilakan.
Baik, saya akan mempresentasikan. Jadi yang pertama adalah gambar suku Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua adalah suku Betawi yang berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Yang ketiga adalah suku Asmat yang berasal dari Provinsi Papua. Yang keempat adalah suku Madura yang berasal dari Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir adalah suku Bali Aga yang berasal dari Provinsi Bali. Wah, bagus sekali. Beri tepuk tangan yang meriah bagi kelompok 1. Nah, untuk selanjutnya, Ibu meminta perwakilan dari kelompok 2 untuk menjawab lembar selanjutnya. Silahkan. Baik, saya akan menjawab. Jadi, yang pertama adalah Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. Yang kedua adalah Kepulauan Riau. Jawaban ketiga adalah Jawa Barat. Yang keempat adalah Tidung, Bulungan, Banjar, dan Dayak. Yang kelima adalah Lampung. Yang keenam adalah Ambon, Aru, Ternate, Tidore. Yang ketujuh adalah Nusa Tenggara Barat. Yang kedelapan adalah Gorontalo, Bajo, dan Manado. Kemudian yang kesembilan adalah Papua. Dan yang terakhir suku bangsa Baduy, Sunda, dan Banten. Terima kasih. Bagus sekali. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 2. Hebat sekali ya anak-anakku semuanya sudah pada pinter dan mengerjakan dengan benar semua. Jadi, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beragam perbedaan. Salah satunya adalah suku bangsa. Nah, suku bangsa di Indonesia ini terdiri dari 1331 suku yang tersebar di seluruh Indonesia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baiklah, jika tidak ada, mari kita tutup kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan evaluasi pembelajaran yang tadi sudah Ibu berikan ya. Jadi, Ibu ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya bagi anak-anakku yang sudah aktif dalam pembelajaran pada hari ini. Nah, Ibu juga minta maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati anak-anak. Jadi, kita akhiri ya pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Semoga kegiatan dan pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat dan berguna bagi anak-anakku semuanya. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dapat diakhiri. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Bye.